Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa klik link di deskripsi. Install juga aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store dan please subscribe ya guys. Kami jelas-jelas melihat bahwa digital itu sangat membantu digital yang benar ya, sangat membantu membuat efisiensi di perusahaan-perusahaan ya. Jadi tapi kan ada banyak proses digital. Jadi yang kami harapkan adalah banyak solusi digital maksud saya. Tapi solusi digital harus yang tepat dan itulah kehebatan menggunakan startup. Bukan karena satu startup itu canggih atau apa, tapi karena satu startup itu telah melalui proses trial dan error dan dari berapa puluh startup sampai jadi satu startup yang pas mempunyai produk yang fit to the market. Jadi contohnya banyak solusi yang produk yang diberi bawa ke market untuk digital signature di beberapa tahun terakhir. Banyak juga perusahaan-perusahaan yang menggunakan e-commerce di beberapa tahun terakhir. Tapi akhirnya yang menang setelah berapa tahun kan kelihatan yang mana ya, yang masih hidup dan punya transaksi besar. Nah, contohnya kalau di digital signature ya kami dorong Privy karena Privy membuktikan bahwa setelah banyak percobaan-cobaan mereka bisa survive dan bisa mempunyai produk yang fit the market. Nah, kebetulan ketika kita menemukan kebutuhan di Telkom, karena produknya sudah fit the market, produknya mau dipakai oleh pelanggan-pelanggan Telkom, dan akhirnya Telkom tidak lagi harus mengirimkan kertas yang mesti dikurir ke sana, ditandatangan, dikurir balik, itu kan mahal. Ya. Nah, dengan Privy itu lebih murah. Nah, juga di sisi e-commerce juga sama. Dengan begitu banyak adopsi e-commerce yang ada di market, nah, tentunya kami juga bisa mengharapkan bahwa kebutuhan jual beli yang dilakukan oleh badan instansi pemerintah itu juga bisa diarahkan menggunakan e-commerce ya. Contohnya ada proyek namanya Padi di tempat kami yang juga akan mengefisiensikan transaksi tersebut dibandingkan sekarang dikerjakan menggunakan telepon dan katalog. Oke. Iya, saya kembali ke Mas Fajrin. Mas Fajrin, dalam pengembangan sinergi untuk digitizing BUMN ini, seperti apa Anda melihat evaluasinya sejauh ini terkait dengan peluang dan juga tantangannya? Ya, jadi peluang itu sangat besar. Tadi Mas Donald sudah menyampaikan beberapa industri atau vertikal yang mungkin menjadi prioritas Telkom dalam waktu dekat begitu ya, seperti healthcare, logistik, dan agriculture. Ini adalah industri-industri yang memang kita lihat, yang pertama potensi besar, dan yang kedua juga memang existing business process maupun new business opportunity di dalam industri tersebut besar. Nah, tantangannya tentu saja adalah bagaimana Telkom Group berkolaborasi dengan BUMN ataupun perusahaan yang ada di industri masing-masing tadi. Karena memang kerjasama ini hanya akan terjalin begitu ya, atau potensi tadi hanya akan terjalin apabila tercapai kerjasama yang baik antara kedua belah pihak. Karena kami di sini, Telkom Group terutama, adalah pihak yang barangkali mengerti dari sisi ekspertis dunia digital begitu ya. Tetapi tentu saja kalau kita bicara soal katakanlah bagaimana mendigitalisasi industri logistik, dan kita membutuhkan tentu saja ekspertis di bidang logistik itu sendiri yang dimiliki oleh teman-teman BUMN di bidang logistik itu. Nah, bagaimana kita mengawinkan antara ekspertis di bidang digital dengan ekspertis di bidang industri masing-masing, itu yang menjadi challenge yang tentu saja harus dilakukan riset yang tidak sederhana begitu ya. Tapi kami optimis karena memang sinergi BUMN ini menjadi tema yang juga didorong oleh pemerintah begitu ya, agar dapat tercapai sinergi yang menguntungkan atau win-win bagi kedua belah pihak.